Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, nih. Oke, maaf ya tadi saya sudah masuk, tapi tiba-tiba berhenti ya, jadi saya harus masuk ulang. Oke, selamat malam semuanya. Ini udah masuk ya. Udah Mbak Endah, Mbak Luna, Mbak Supia, dan Mbak Maifuza ya. Oke, kita melanjutkan materi kita yang PPKN kemarin ya. Oke, selamat malam juga. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya kalau gitu ya. Sebelum memulai pembelajaran, oke, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing maupun kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini sambil ini ya. Kemarin sudah sampai bentuk-bentuk bela negara ya kemarin ya, sampai bentuk-bentuk bela negara kita review lagi. Oke, masih loading ya di sini ya. Oke, kita sudah setengah jam sendiri tinggalan. Soalnya susah masuk tadi ya. Yang sudah bahas ini. Oke, nih kita masuk daerah otonom ya kemarin ya. Oke, yang dibahas di daerah otonom di sini itu mulai dari negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi otonom daerah ini terjadi adanya rakyat-rakyat sendirilah atau masyarakat daerah yang membuat ya, baik di kota maupun di kabupaten seperti kemarin ya. Oke, bisa diketahui di sini ya. Dalam pemerintahan modern di sini itu ada sesuatu kekuasaan yang tidak berada di tangan satu orang ataupun satu lembaga yang terpusat. Jadi kekuasaan tertinggi dulu kan dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, jadi wilayah daerah itu cuman mengendalikan maupun melakukan perintah-perintah yang disuruh dari atasan maupun dari pusat. Tetapi sekarang peraturan daerah maupun tatanan daerah itu yang bisa mengatur adalah daerah masing-masing itu sudah memiliki peraturan masing-masing atau memiliki pengendalian masing-masing. Jadi walaupun ada apa ya peraturan yang nantinya akan tetap terpusat dipegang oleh apa ya posisi paling tertinggi yaitu di pemerintahan pusat, tetapi mau nggak mau wilayah daerah juga itu memiliki suatu wewenang. Nah, itu adalah salah satunya. Kalau di sini dipegang dari salah satu lembaga saja itu yang disebut dengan sentralisis ya di sini. Tetapi kekuasaan yang delegasikan ke banyak lembaga atau institut lainnya itu akan sejajar rendah kedudukannya. Nah, itu kemarin. Jadi nanti di sini kan dibagi-bagi. Jadi dari pemerintahan pusat nanti akan turun ke daerah. Daerah nanti juga akan dipegang daerah provinsi ke perkotaan. Perkotaan jadi nanti masih dibagi lagi ke pusat, kecamatan, desa kayak gitu ya. Nah, di sini ada asas desentralisasi. Di mana pada asas desentralisasi di sini tuh lebih fokus itu untuk menyebarkan kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yaitu kepada pemerintah daerah. Jadi pada asas ini kita yang memakai asas desentralisasi di mana pusat itu memerintahkan kepada
pemerintahan daerah dan juga organ-organ dinas-dinas yang ada di daerah. Jadi nanti pemerintahan daerah itu akan memproses, tetapi sesuai dengan wewenang yang dibuat oleh daerah itu masing-masing. Misal ada pembagian uang jatah ya per kota, misal dibagikan dari pusat itu turun ke wilayah dibagi rata, tetapi dalam pengolahannya untuk masing-masing wilayah itu memiliki bangunan-bangunan yang berbeda, perekonomian yang berbeda, mungkin kayak itu ya. Jadi dengan adanya ini ya asas desentralisasi, sebagian urusan pemerintah pusat ini dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam wewenangnya untuk merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan dalam mengelola pemerintahnya sendiri. Jadi di sini untuk pemerintahan daerah ya, ini bisa mengolah secara sendiri untuk pemerintahannya. Jadi tidak terjun langsung ya dari pemerintah pusat langsung mengolah dari wilayah-wilayah daerah yang sangat luas sekali. Jadi nggak mungkin ya pemerintahan pusat itu mengolah. Paling pemerintah pusat itu hanya meminta data-data yang dibuat oleh daerah-daerah tertentu biasanya ya, kayak KTP. KTP itu emang kemarin KTP masih dipusatkan maupun produksinya dalam pembuatannya mencetak itu dari pusat, tetapi sekarang sudah dilimpahkan ke dalam pencetakannya ya, itu sudah dilimpahkan ke dalam pemerintahan daerah. Jadi di kabupaten itu sekarang sudah bisa mencetak ektp. Dulu kita menunggu ya jadinya ektp itu dari pusat. Jadi kita fotonya di sini, perekaman di wilayah, misal di wilayah saya di Jepara. Terus beberapa bulan dari pusat dari Jakarta mencetak dan dikirim ke wilayah-wilayah yang merekam tadi ya. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, di sini setelah ada tadi ya, desentralisasi ya, ini masuk pada masa orde. Di mana pada masa orde baru di sini, untuk konsep desentralisasi ini tidak berjalan secara mulus. Karena apa? Karena ada suatu pemerintah pusat ini tetap mengendalikan daerah pada hampir seluruh aspek pemerintahan. Nah, dari asas desentralisasi ini sudah merupakan apa ya? Sedikit-sedikit ada perubahan, tetapi masih kurang pas. Pemerintah pusat ini masih memegang kendali dari wilayah-wilayah daerah, jadi masih sepenuhnya ini masih dipegang pemerintah. Nah, di sini masuk pada orde baru di mana nantinya ya. Di sini untuk pemerintahan orde baru ini misalnya menentukan kepala daerah ini. Ada juga anggaran, penentuan proyek dan lain-lain. Jadi daerah hanya berperan sebagai pelaksana seluruh kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah hampir tidak berprapaksa di sini. Jadi bukan ya untuk konsep desentralisasi berarti ya, untuk konsep desentralisasi sebelumnya emang pemerintah daerah ini diberikan kebijakan di mana kebijakan dari pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah di sini tuh hanya melaksanakan dari kebijakan yang dibuat dari pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan daerah maupun daerah sendiri ini hampir tidak memiliki kekuasaan tertentu. Jadi hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh pusat. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah adanya orde baru ya, di sini lebih mendorong adanya masyarakat akan sadar yaitu arti demokrasi. Jadi demokrasi mungkin dalam contohnya ya mungkin kita ambil pemilu. Jadi pemilihan bupati itu bisa dipegang langsung masyarakat ya untuk memilih secara lu berjudul ya di situ ya. Di mana masyarakat di sini untuk menuntut hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik
dan juga kesadaran untuk berkarya lebih baik bagi daerah sendiri. Nah, ini adalah dari itu ya penerapan otonomi daerah ya. Jadi mulai dari masa ini ya, pada masa sentralisis litis ya, di mana masih dipegang pemerintahan pusat dan asas desentralisasi ini eh, pemerintah pusat ini sudah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, tetapi di sini ya untuk pemerintah daerah sendiri ini hanya melaksanakan perintah yang diberikan oleh pusat. Jadi untuk pemerintah maupun daerah ini belum memiliki tadi ya wewenang yang sama di sini ya, sama sekali tidak memiliki prakasa ya. Nah, yang terakhir ini masuk pada Orde Baru, di mana Orde Baru ini masyarakat ini lebih mendorong akan arti demokrasi, jadi lebih menuntut hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Tidak hanya itu, ada suatu kesadaran untuk berkarya lebih baik bagi daerah sendiri. Nah, itu mulai dari proses adanya otonomi daerah. Mungkin baru itu ada yang ditanyakan. Gimana? Materinya sementara baru itu gimana? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pengertian otonomi daerah secara mendasar ya. Oke, kita geser. Oke, ini kemarin sudah ya sebenarnya, cuman kita review lagi ya. Oke, di sini otonomi daerah yang kita ketahui, otonomi daerah itu apa? Yaitu pengaturan ya. Jadi di sini otonom berasal dari bahasa Latin di sini ya. Berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata auto yaitu sendiri dan nomus adalah aturan. Jadi otonomi adalah pengaturan sendiri ataupun pengaturan. Nah, yang kita ketahui di sini berarti otonom adalah pengaturan di mana otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yaitu untuk menuntut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi otonomi daerah di sini kita tahu ya bahwa ada suatu wewenang untuk mengatur dan juga mengurus ya, mengurus masyarakat pada wilayah tertentu. Jadi mungkin dalam sosial ya kita membuat budayakan ya, mungkin dari masing-masing wilayah itu memiliki khas tertentu. Jadi dari masing-masing khas yang dimiliki, mungkin khas apa ya, tari kesenian ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara masyarakat itu lebih memberikan aspirasi ya. Jadi mungkin membuat tari-tarian khas dari daerah masing-masing lah, itu adalah salah satunya. Terus di sini tadi kan secara pengertian ya, lah di sini untuk ringkasan otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Di mana untuk mengurus rumah tangganya sendiri ya, berarti di Indonesia ini banyak sekali beberapa daerah di mana daerah itu dianggap rumah. Jadi beberapa rumah di Indonesia gitu ya, beberapa daerah. Nah, jadi setiap daerah, setiap rumah itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, di sini berarti otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi sesuai dengan keinginan masyarakat kita, masyarakat masing-masing. Kemungkinan peraturan Semarang, Jepara, dan Purbalingga itu berbeda-beda. Tapi mungkin ada salah satu yang sama untuk peraturannya. Dari contoh satu ya, mungkin di daerah Semarang dulu pernah diberlakukan ya, membuang sampah
tidak pada tempatnya, nanti akan didenda selama 50.000. Tetapi pada akhirnya di Semarang itu tidak berlaku, tetapi di Jepara itu tidak ada kayak gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi di sini adanya otonomi daerah itu tidak akan berarti di mana untuk memutuskan sama sekali hubungan dengan pemerintah pusat. Jadi untuk adanya otonomi daerah di sini ya, itu bahkan nantinya akan mempermudah, yaitu mempermudah pemerintahan pusat untuk mendata di mana untuk sosial ekonominya. Tidak hanya itu, mendata tentang masyarakatnya itu lebih gampang lagi. Nah, ini juga sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, di mana nih sudah dijelaskan nah tentang otonomi daerah. Nah, di sini pemerintah daerah ini hanya memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Jadi tadi ya, untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu pada bidang tertentu ya. Jadi untuk otonomi daerah ini tidak merupakan suatu kebebasan mutlak. Jadi tidak berarti sebebas-bebasnya gitu ya, tetapi ada batasan-batasan yang diberikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari kewenangan pemerintah daerah ya, yaitu mengatur organisasi dan lingkungan. Oke, mengatur organisasi dan lingkungan. Mungkin teman-teman di mana? Di halaman masing-masing mungkin ada yang memiliki organisasi seni tari. Ada ya. Terus ada juga organisasi PKK kayak gitu ya, ibu-ibu. Lah itu ada. Terus oke, selamat malam juga Mbak Yayen. Oke, di daerah masing-masing, iya nggak apa-apa. Di kampung, di perdesaan nggak apa-apa, di kota nggak apa-apa. Ada sanggar-sanggar biasanya. Itu yang mengatur itu adalah pemerintah daerah secara sendiri ya. Ada kan masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah juga itu memiliki yang berbeda-beda ya. Kayak ada yasinan, berarti masuknya Al-Qur'anan yang ngaji bersama biasanya ya. Terus menyelenggarakan urusan-urusan tertentu dari kekuasaan pemerintah dan pembangunan. Jadi ada pembangunan daerah di sini ya. Mengangkat pemimpin dan penjabat daerah melalui pemilu ya. Pemilihan DPR, MPR, gubernur kalau tingkat provinsi ya, bupati, terus apa ya, camat kayak gitu ya, kepala desa. Jadi mengangkat pemimpin dan penjabat daerah. Jadi yang memilih itu masyarakat daerah asli, yaitu dari ambil contoh mungkin pemilihan bupati ya, Bupati Jepara. Jadi yang memilih bupati ataupun calon-calonnya itu asli dari Jepara, biasanya kayak gitu. Terus menarik dan mengelola sumber keuangan daerah. Jadi mungkin ada sumber keuangan dari iuran wilayah ataupun sumbangan-sumbangan dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah. Jadi yang bisa menarik dan mengelola sumber keuangan ini dari pemerintahan daerah. Jadi ini adalah wewenang dari pemerintahan daerah. Nah, kita bisa melihat di sini ya, ada daerah otonom yang kita tahu ya. Otonom adalah suatu daerah di mana ada suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, di mana berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini tadi ya, menurut Prakarsa sendiri ya, berdasarkan aspirasi masyarakat. Tadi ya, yang kita tahu ya konsep dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah,
secara umum ya, ada dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Jadi untuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri ini sudah mengacu pada Undang-Undang 1945 pada pasal 18 ya, ini sudah ditetapkan. Jadi untuk pelaksanaan ini harus sesuai undang-undang yang berlaku. Di mana? Ini pada pasal 18. Ini ayat 1 sampai ayat 7 ya. Oke, yang pertama ayat 1. Negara Kesatuan Indonesia ataupun NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Ini benar ya, dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu juga dibagi atas kabupaten. Benar ya? Dan juga kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten kota itu juga mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi pada ayat 1 ini sudah dinyatakan provinsi, kabupaten dan kota ini memiliki pemerintahan daerah, di mana memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang pemerintah daerah. Dan ini sudah ada ya pada ayat 1 ya. Kita masuk pada ayat 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, kota yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga tugas bantuan. Jadi pada ayat 2 ini lebih menjelaskan tentang mengatur dan mengurus pemerintahan daerah secara sendiri ya. Jadi ini mengatur ataupun mengurus pemerintahan sendiri ini menurut asas otonomi dan juga tugas bantuan. Nih pada ayat 2. Pada ayat 3, pemerintahan provinsi daerah, daerah kabupaten, kota ini memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini yang kita ketahui ada DPRD, di mana masing-masing anggotanya ini dipilih melalui pemilu yang dilakukan secara demokrasi ya. Untuk ayat keempat, di mana ada gubernur, bupati, wali kota. Lah, di sini masing-masing sebagian kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ini ya, dipilih secara umum. Jadi dilakukan secara ini ya pada ayat 3 ya. Terus ada ayat yang kelima di sini. Pemerintahan daerah menjelaskan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang ada pada undang-undang yang sudah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi kecuali di sini ya, kecuali urusan pemerintahan pusat di sini. Duh, coret ya. Jadi pada ayat 5 ini lebih menegaskan ya. Jadi pemerintahan daerah ini bisa menjalankan otonomi secara luas, tetapi ada pengecualian ya, di mana pemerintahan yang sudah ada pada undang-undang ini juga ditentukan sebagian dari urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan di sini. Jadi sudah ditegaskan ya pada ayat 6, untuk pemerintahan daerah ini sudah ditetapkan, yaitu menetapkan peraturan daerah dan juga peraturan-peraturan lain, undang-undang daerah biasanya ya. Perda ya masuknya ya. Peraturan daerah. Yang terakhir ada susunan cara penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Nih, sudah ada. Gini ya. Nah, itu pada ayat 7 ya. Jadi ini adalah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Jadi untuk pelaksanaannya ini mengacu pada Undang-Undang Dasar
1945, yaitu pada pasal 18 di mana ayat 1 sampai ayat 7. Kita lanjut ya. Oke. Halo. Masih bisa mendengarkan suara saya? Oke, kita lanjut ya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini dilaksanakan yaitu dengan memberikan wewenang yang sangat luas, nyata, dan juga ada tanggung jawab pada daerah secara proporsional. Karena apa? Ada suatu pertanggungjawaban di mana untuk melaksanakan terwujudnya suatu pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, itu adalah artinya suatu penyelenggaraan otonomi daerah. Di sini salah satu alasannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada upacara pelantikan salah satu nih ya, pejabat pemerintah, yaitu pengukuhan otonomi daerah ini. Jadi kita bisa lihat gambar di samping ya, ada suatu penyelenggaraan otonomi daerah. Ini sudah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi tadi ya, pemilu ya, dilakukan secara pemilu ya, yaitu pelaksanaan yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat di sini yang paling penting ya, pemerataan dan juga keadilan. Yang terakhir adalah memerhatikan potensi dan keanekaragam daerah. Nah, ini keanekaragaman daerah ini masing-masing ini berbeda. Mungkin di wilayah Jepara itu lebih ke perikanan ya, ukir-ukiran. Bisa saja di daerah Semarang itu berbeda ya. Di daerah Demak lebih ke pertanian kayak gitu. Oke, ini sinyal terputus ya. Oke, terputus ya punya saya, sinyal tadi mati.